Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan iman dan karunia kepada kita semuanya. Kita senantiasa berupaya untuk mensyukurinya dan meningkatkan ibadah kepadanya, meningkatkan ketakwaan kepadanya, melaksanakan perintah-perintahnya dan juga meninggalkan larang-larangannya. Kita senantiasa berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiban. Senantiasa minta setiap pagi pada Allah ilmu yang bermanfaat, amal yang diterima, amal yang ikhlas sesuai dengan sunnah, dan juga rezeki yang halal. Insyaallah kita akan membahas mungkin tadi disebutkan Ustaz Hamzah seputar mungkin Arafah, kemudian juga Idul Adha, masuk sedikit terkaitan dengan udhiyah yang dikurban. Yang pertama, alhamdulillah kita berada di 9 Dzulhijjah. Ini hari Arafah. Ini yang hari yang memiliki keutamaan yang sangat banyak dan sangat agung. Tentu yang penting kemudian apa yang bisa kita lakukan di hari Arafah ini. Yang pertama tentunya adalah yakni puasa Arafah, dan alhamdulillah insyaallah ini jamaah ini melakukan puasa ini, ya kan? Insyaallah semuanya akan semua puasa dan mudah-mudahan diberi kekuatan untuk itu, di mana keutamaan puasa Arafah bisa menghapuskan dosa-dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Kemudian juga yang kedua, bertakbir di setelah sholat fardu. Setelah sholat fardu ini namanya takbir muqayyad. Takbir ini memang ya diucapkan masing-masing. Diucapkan masing-masing mengucapkan takbir Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ada juga lafaz takbirnya 3 kali. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini dia ini apa? Baca ini. Ini mulai sekarang ya, habis subuh tadi juga sudah kita baca ya. Kemudian sampai asar 13 Dzulhijjah, asar hari tasyrik yang terakhir 13 Dzulhijjah. Kemudian berikutnya juga takbir mutlak. Takbir mutlak ini bikuli makan di mana saja. Ini juga takbir mutlak, baca takbir kayak tadi di kapan saja, di hari-hari ini, termasuk dimulai kemarin ya, Idul Hijjah hingga nanti tasyrik. Takbir ya mutlak, ya dibaca Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di mana saja, di rumah, dan di jalan, ya, macam itu. Kemudian perhatikan, qala sama Husain al-Alama Ibn Bas
Wa yabda'u at-takbir takbir muqayyad, ini bagi orang yang tidak haji ini dimulai yakni ba'da sholat fajr yaumi Arafah, setelah sholat fajar salat subuh hari Arafah, hatta sholat al-asr al-yawm as-salis asar, sampai asar, sholat asar yakni 13 Zulhijjah, sampai asar 13 Zulhijjah. Wa mahal takbir, tempat takbir, maksudnya tempat kapan membacanya takbir. Kalau habis sholat itu kapan? Gitu. Yaitu indah qidai sholat bata yastaghfiru salasan wa yaqulu Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Summa yukabbiru ma syaa. Summa yaudu ila baqiyatil adkar al-mu'tadah. Jadi setelah selesai sholat, kemudian setelah baca istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali, dan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, baru takbir. Takbirnya ya diperdengarkan, insya Allah juga tidak apa-apa, kan syiar. Takbir. Kemudian berapa kali takbirnya? Ini yang dibicarakan takbir kapan? Setelah sholat, maksudnya setelah sholat. Ini kan kita ini baca apa enggak kan? Diam aja kan? Baca apa enggak ini? Jadi baca. Jadi ini di antara sahabat Nabi banyak yang mengamalkan. Jadi ini dari sahabat memang, kalau dari Nabi tidak dari para sahabat. Nah, para ulama ini saya bin Baz dan semacam itu. Kemudian bertakbir masya'a, terserah mau berapa kali, terserah ya kan? Mungkin si bulan 5 kali, ini 7 kali. Kalau yang lainnya juga udah berhenti, ya kan masing-masing ya. Ya udah baca, kan ada baca lebih banyak ya berarti kan nilainya ya lebih banyak kan. Bukankah bacaan takbir, tahlil, tahmid itu kan ada nilainya. Itu bacaan kayak sedekah ya kan. Allahu Akbar, orang baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar ini ada nilainya, ada nilai pahalanya maksudnya, ya kan? Maksud juga alhamdulillah, la ilaha illallah semacamnya. Jadi ini dia masing-masing itu bertakbir masya'a, jadi semaunya sejauh apa yang dia baca. Kemudian setelah itu kembali kepada zikir habis sholat yang biasa dibaca, Nah, ini bisa dipahami insyaallah. Berikutnya ini setelah itu yastamir takbir mutlak bi kulli waqtin ma takbir muqayyad ila nihayati ayamin tasrik. Kemudian meneruskan dengan takbir mutlak di setiap waktu, ya, dibagi dengan takbir muqayyad tadi. Ada takbir muqayyad, kemudian takbir mutlaknya terus sampai ila nihayati ayamin tasrik, sampai akhir hari tasrik. Terus, maka hari ini memang diperbanyak takbir. Jadi kalau seandainya kita nanti misalkan habis zuhur takbir juga, ada orang ngomong ini belum hari raya, masih besok hari rayanya. Ini berkaitan dengan Idul Adha yang dimulai tadi itu. Maka takbir pokoknya sejak tanggal 1. Ya, ini dijelaskan. Ini memang disunahkan kita berbanyak takbir. Jadi ini hari raya tetap besok, ya, tapi ini demikian dimulai takbir ya. Ada takbir mutlak, ada takbir muqayyad. Kemudian adapun kalau orang yang berhaji maka setelah pakai ihram ya mereka baca talbiyah. Saya melempar jumroh Aqabah hari Nahar. Kemudian setelah itu baru disebutkan dengan takbir. Ini fatwa dari sahabat Rasul bin Baz rahimahullah. Kemudian berikutnya yang keempat, dan ucapan atau kalimat yang paling utama yang Anda ucapkan
dan juga yang dibaca pada hari Arafah adalah sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, khairud du'ai du'a'u yaumil Arafah, sebaik doa pada hari Arafah. Wa khairu ma qultu ana wa nabiyyun min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rawahu Tirmidzi wa hasanahu Al-Albani. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Dan sebaik-baik, ini sabda Nabi ya, Nabi SAW bersabda, ya, sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Dan sebaik-baik ucapan yang aku ucapkan dan diucapkan oleh para nabi sebelumku adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini. Jadi memperbanyak doa bacaan ini. Ini kan kalau kita lihat ini juga bacaan, termasuk bacaan apa ini? Zikir bagi petang kan? Berapa kali? 1, 10 atau 100 ya, semakin banyak ya, semakin banyak 100 kali. Cuman kita kadang-kadang mau ngitung la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 gitu ya. Banyak sekali gitu kan. Lama. Ini kadang godaannya kan di situ. Sementara lepas lihat ya kerawi lama nggak terasa. Jadi baca ini la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini perbanyak ini, terutama di hari-hari semacam Arafah semacam ini. Kemudian berikutnya adalah perbanyak bacaan takbir, tahlil, tasbih, dan berdoa di Arafah terutama ya. Sekarang taubat dan beristighfar, minta kepada Allah ya agar dibebaskan dari api neraka. Ini diperbanyak. Lebih-lebih kalau sudah masuk waktu senja sore, ya, waktu sore asar misalkan sampai ini menjelang maghrib, jadi bulan nggak kemana-mana, konsentrasi berdoa, perbanyak doa, istighfar kepada Allah Taala. Dalam hari ini ya. Kemudian termasuk juga bagi yang bagus juga yang mengadakan apa? Ini memberi buka orang yang berpuasa. Puasa Arafah sama. Keutamanya barang siapa beri buka berpuasa, dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang diberi buka tersebut tanpa mengulangi pahala dia sedikit pun. Ini diantara jadi amalan-amalan yang amal soleh. Semuanya termasuk amal soleh. Jadi termasuk amal soleh bertasbih. Yang paling mudah tadi bertasbih, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Semua ini termasuk amal soleh yang sangat dianjurkan. Ini apa di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, termasuk di ini hari Arafah tanggal 9, tinggal 2 hari ya, 9 dan 10, untuk 10 harinya maksudnya, 10 harinya. Maka masih ada kesempatan untuk berbanyak amal, termasuk sedekah ya. Dan yang lainnya ini masih ada kesempatan untuk mendapatkan pahala yang paling besar. Karena amal soleh yang dilakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini ahabbu ilallah, paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya kita akan menyebutkan tentang sholat id dulu. Tentang sholat id. Nah, sholat id hukumnya ada menyebutkan maksud, ada yang sunnah muakkad, ada juga menghukumi sholat id ini wajib bagi ini laki-laki dan juga bisa perempuan, ada yang menyebutkan demikian.
Yang jelas ini keutamaan sangat besar. Yang menghukum itu sampai menghukumi wajib karena Nabi SAW senantiasa melakukan itu dan memerintahkan para wanita untuk keluar, memerintahkan para wanita juga untuk ikut keluar menghadiri sholat id. Sebagaimana dari Ummu Atiyah, qalat umirna an nukhrija al-awatik wa dhawatil hudur. Kami diperintahkan untuk mengajak keluar menuju sholat itu al-awatik, yaitu wanita yang termasuk wanita-wanita, termasuk juga wanita-wanita yang dhawatul hudur, yang dipingit. Ini diajak untuk keluar menghadiri sholat id. Bahkan sampai wanita-wanita yang haid boleh nggak menghadiri, mau usah nggak ikut sholat, tapi dia menghadiri ke situ, tapi menjauh dari tempat sholat, sampai begitu. Maka kalau sholat yang 5 waktu ya pada wanita lebih baik saat di rumah, tapi tidak dilarang untuk sholat di masjid. Nah, kemudian dari Hafsah binti Sirin, qala berkata, kunna namna'u jawariyana ayyah rujna yawmal id, faja'at imra'atun fanazalat qasra bani khalaf, fa'ataituha fahaddasat anna zawja ukhtiha ghaza ma'a Nabi sallam sintai asrata ghazwatan, wa kanat ukhtuha ma'ahu fi sitti ghazawat, faqalat fakunna naqumu 'alal mardo wa nudawi al-kalma, faqalat ya Rasulullah ala ihdana ba'sun idza lam yakun laha jilbabun alla takhruja, faqala litulbisha sahibatuha min jilbabiha falyashhadna al-khaira wa da'watal muslimin mu'minin. Ini jadi di sini bagian akhir yang menjadi syahid di sini. Jadi seorang wanita mengatakan, ya Rasulullah, apakah salah seorang dari kami para wanita ini ada sesuatu jika ia tidak memiliki jilbab, boleh nggak untuk nggak ikut keluar, nggak punya jilbab, boleh nggak keluar untuk menghadiri sholat id? Maka Nabi mengatakan litul bisha sohibatuha, yuk temannya meminjamilah atau meminjamkan jilbabnya kepadanya, agar supaya dia bisa berjilbab. Lalu mereka para wanita tersebut bisa menghadiri al-khairah, menghadiri kebaikan dan doa atau dakwahnya orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman yang disuruh ikut keluar. Ini muttafaqun alaih. Adapun waktunya, kita waktu sholat, waktu sholat id ini pagi, pagi. Demikian juga setelah matahari naik sepenggalah tentunya. Memang untuk sholat Idul Fitri ini sekitar itu waktu sholat Idul Adha, maka dianjurkan lebih lebih pagi dalam artian tetap setelah matahari naik sepenggalah. Karena hikmahnya adalah kalau sholat Idul Fitri akan diakhirkan, tujuannya supaya zakat fitrah selesai dibagikan. Adapun kalau Idul Adha untuk supaya segera bisa menyembelih, disegerakan supaya bisa segera menyembelih sembelihan kurbannya. Kemudian juga ini al-khuruju ila musalla, keluar menuju ke musola. Musola di sini maksudnya tanah lapang untuk sholatan terbuka.
Ya, kecuali kalau hujan, ya boleh sholat di masjid. Boleh sholat di masjid. Maka di tempat terbuka tentu lebih utama. Karena siarnya kelihatan. Siarnya kelihatan. Jadi itu menampakkan siar. Dan demikian biasa dilakukan oleh Rasulullah. Beliau sering, ya biasa ketika sholat Id keluar ini ke tanah lapang. Demikian juga para sahabat setelah beliau mengamalkan semacam ini. Kemudian juga apakah pas sholat Id itu ada adzan dan iqamah? Ada enggak? Jadi ini tidak ada adzan, tidak ada iqamah. Dari Ibnu Abbas dan Jabir bin Abdullah telah mengatakan lam yakun yu'adzanu yaumal fitri wala yaumal adha. Tidak pernah pada hari Idul Fitri maupun Idul Adha itu diadzani. Demikian juga ini apa dari Jabir, alla adzana li sholati yaumil fitri hina yakhrujul imam wala ba'dama yakhruju wala iqamata wala nidaa wala syai'a la nidaa yauma idzin wala iqamah. Ya, tidak ada adzan untuk sholat hari Idul Fitri ketika imam keluar ataupun juga setelah imam keluar menuju sholat. Demikian juga tidak ada iqamah, tidak ada seruan. Masih perlu menyebutkan tidak pula ucapan as-sholatu jami'ah, nggak ada. Masih nggak ada adzan, nggak ada iqamah, nggak ada as-sholatu jami'ah. Ini yang sudah biasa. Kemudian sholat Id ini bagaimana biasa 2 rakaat bertakbir, ya, 12 takbir, 7 di yang pertama. Memang ada yang mengatakan 7 setelah selain takbiratul ihram atau setelah takbiratul ihram dan sebelum membaca, sebelum bacaan. Maksudnya takbir iftitah, kemudian takbir ini 7 kali, kemudian dibaca Fatihah surat. Dan yang kedua, rakaat kedua bangkit takbir surat kedua, habis itu takbir 5 kali sebelum membaca. Al-Qasir bin Abdullah bin Amr bin Auf dari ayahnya, an jaddihi dari kakeknya, anna Rasulullah sallallahu kabbara fil aidaini sab'an bil ula wa khamsan fil akhirah, bahwasanya Rasulullah bertakbir di 2 hari raya Id, 7 takbir di rakaat pertama dan 5 takbir di rakaat yang kedua. Dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu kabbara fil fitri wal adha sab'an wa khamsan siwa takbiratai ruku'. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah bertakbir di hari raya Fitri dan Idul Adha 7 dan 5 selain takbir ruku', ya, 2 takbir ruku'. Pernah terjadi. Bagaimana kalau misalkan ditanya ada pas sholat lupa takbir? Jadi kadang enggak lupa atau gimana terjadi, misalkan rakaat kedua habis takbir ya kayak sholat biasa, langsung Al-Fatihah kemudian baca surat, jadi nggak ada takbir 5 kali. Sholatnya sah atau tidak? Ada yang pernah mengalami sholat di belakang imam yang nggak baca takbir 5 kali atau 7 kali? Sholatnya sah atau enggak? Sholatnya sah, karena itu para ulama mengatakan itu sunnah, jadi nggak usah dibahas. Maka ada yang mengatakan 7 ini dengan takbiratul ihram, 7 selain dengan takbiratul ihram, jadi nggak usah terlalu dipermasalahkan. Tapi kalau bisa ya mudah-mudahan tidak terjadi, karena sempat terjadi itu rame. Bahkan ada juga yang pas ngimam dibaca suratnya, pernah dulu terjadi. Jadi waktu keraskan surat itu harusnya dikeraskan, ini enggak, jadi setengah-setengah dengar, bukan enggak dikeraskan. Jamaah terjadi rame, suratnya diulang, enggak usah terjadi rame. Ini surat itu ada setahun sekali, tapi ternyata para ulama menyebutkan itu semua adalah
sunnah jadi sholatnya sah. Misalnya terjadi, semoga tapi tidak terjadi supaya tidak timbul masalah yang ramai. Tapi ini ya apa hukumnya adalah jadi sunnah. Nah, adapun bacaan ya nanti tergantung ya apa imamnya. Nu'man bin Bashir, Anna Rasulullah SAW kana yaqra'u fil aidaini wa bil jum'ati bi sab'i ismi rabbikal a'la wa hal ataka haditsul ghasyiyah. Bahwasanya Rasulullah ya dibaca di dua hari Id dan Jumat ini dengan sab'i ismi rabbikal a'la dan hal ataka haditsul ghasyiyah. Demikian juga dari Ubaidillah bin Abdullah qala kharaja Umar yaumal Id fa arsala ila Abi Waqid al-Laitsi bi ayyi syai'in kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi misli hadzal yaum qala bi qaf baqtarabat. Jadi dari Ubaidillah bin Abdullah telah berkata Umar telah keluar pada hari raya Id fa arsala ila Abi Waqid, kemudian mengirim utusan kepada Abu Waqid al-Laitsi. Dia bertanya, apa yang dibaca oleh Nabi SAW di hari seperti ini? Qala, dia menjawab, itu Qaf. Bisa juga baca surat Qaf dan juga dan Iqtarabat. Surat apa ini? Qamar. Jadi Qaf dan Qamar. Ini panjang. Jadi ini sunnah. Ada kau yang lainnya? Ada imam baca yang lainnya? Ya insya Allah sah saja. Tapi kalau seandainya mampu untuk mengikuti apa yang pernah dibaca Nabi, niatnya ittiba kepada Nabi, tentu insya Allah lebih utama. Nah, kemudian ya khutbah setelahnya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu telah berkata, Syaitu al-idha ma'a Rasulillah SAW wa Abi Bakar wa Umar wa Utsman radhiyallahu anhum fa kulluhum kanu yusalluna qabla al-khutbah. Jadi dari Ibnu Abbas yang radhiyallahu anhu telah berkata, aku pernah hadir ikut hadir sholat Id bersama Rasulullah SAW dan juga Abu Bakar, Umar, Utsman radhiyallahu anhum, semuanya ini sholat qabla al-khutbah, sebelum khutbah, bagaimana biasa kita lakukan ya. Kalau saat sholat dulu kemudian khutbah. As-sholatu qabla wa ba'daha. Dari Ibnu Abbas, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla yaumul fitri raka'ataini lam yusalli qablaha wa la ba'daha. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sholat pada hari raya Id 2 rakaat. Dia tidak sholat sebelumnya, tidak pula setelahnya. Dia tidak ada qabla dan ba'diyah. Jadi dia langsung duduk kalau di lapangan. Kalau di masjid, saatnya di masjid sholatnya sholat tahiyatul masjid, bukan qabliyah Id. Bukan qabliyah Id, tapi tahiyatul masjid, karena konteksnya masuk masjid. Kemudian apa yang disunahkan pada hari raya Id? Yang pertama adalah mandi. Ya, mandi. Mandi di sini ya, setelah sunah mandi ya, mandi kayak mandi besar, ya. Mandi. Al-Ali radhiyallahu anhu su'ila anil ghusli faqala yaumul jum'ah wa yaumul arafah wa yaumul fitri wa yaumul adha. Dari Ali radhiyallahu telah bahwasanya beliau ditanya tentang mandi, dia mengatakan yaitu mandi hari Jumat, hari Arafah, Yaumul Fitri, yakni hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Yang pertama maka mandi. Jadi mandi kayak mandi besar, mandi sunnah hari raya. Yang kedua adalah memakai pakaian yang paling bagus yang dia punya. Dari Ibnu Abbas telah berkata, karena Rasulullah SAW yalbasu yawmal Id burdata khamra. Adalah Rasulullah SAW pada hari raya Id mengenakan burdah khamra, burdah yang merah. Kemudian yang ketiga, makan pada hari raya Idul Fitri sebelum keluar ini Idul Fitri.
Dari Anas berkata, karena Rasulullah SAW la yabdu yaumal fitri hatta yakula tamaron. Adalah Rasulullah SAW tidaklah keluar pada hari raya Idul Fitri hingga makan beberapa butir kurma. Yang keempat, akhirul akli yaumal adha hatta yakula min udhiyatihi. Mengakhirkan makan pada hari raya Idul Adha sampai ia setelah itu makan jadi dari binatang sembelihannya. Dari Abu Hurairah, anna Rasulullah kana la yakhruju yaumal fitri hatta yat'ama wa la yat'amu yaumal nakhr hatta yatbaha. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW beliau itu tidaklah keluar pada hari Idul Fitri sampai makan dahulu, dan tidaklah makan pada hari raya Nahar hingga menyembelih 9 kurban. Ini kalau pas hari raya menyembelih kurban bisa langsung dimasak. Kayak kita kadang selesai kurban jam pada zuhur. Tapi intinya jadi sunahnya memang disegerakan kalau kita kan yang ada di ini maksudnya ada panitia dan semacam itu. Tapi ini termasuk sunahnya demikian. Makan kata makan sembelihannya di hari raya Idul Adha. Yang kelima, mukhalafatu thariq. Maksudnya kalau berjalan antara berangkat dan pulangnya berbeda, ini juga untuk syiar ketika sholat Id ini maksudnya. Dari Jabir telah berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yaum Aidin khalafat thariq. Adalah Nabi SAW apabila hari raya beliau ini khalafat thariq. Maksudnya adalah berjalan antara berangkat dan juga pulangnya ini berbeda. Berangkat lewat sini, pulangnya lewat yang sini. Itu maksudnya. Kemudian ya bertakbir di hari raya, di 2 hari raya. Bertakbir di 2 hari raya. Qala Allah Ta'ala wa litukmilu iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ini hari raya Idul Fitri. Idul Adha qala Ta'ala wa dzkurullaha fi ayyamin ma'dudat fa qala kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum. Imam Bukhari mengatakan, Ibnu Abbas mengatakan, wa yadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumat ay ayyamul ashr wa ayyamul madudat ayyamut tasrik. Dan dalam mereka menyebut nama Allah di hari-hari maklumat yang telah diketahui. Ya, jadi Ibnu Abbas mengatakan berkaitan dengan ayat ini yaitu ayyamul ashr, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Adapun ayyamul madudat, hari-hari yang telah makdudat maksudnya ayyamut tasrik. Jadi bertakbir termasuk ketika mau keluar, jadi menuju tempat sholat ini dengan takbir. Kemudian yang berikutnya terkait dengan udhiyah sekarang. Al-udhiyah maksudnya sembelihan kurban. Yaitu udhiyah binatang ternak yang disembelih di hari Nahr dan hari-hari tasrik untuk dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Maka hukumnya ya, sekarang sudah diketahui ya. Ada mengatakan wajib bagi orang yang mampu.
Dan ini adalah makan ala usaha walam yudhi fala yaqrabanna musholana. Barang siapa memiliki keluasan rezeki walam yudhi dan walam yudhi, yakni dia tidak berkorban, maka janganlah dia mendekati tempat sholat kami. Ya, alhamdulillah di masjid ini saya lihat rata-rata setiap hari raya mungkin dibatasi juga ya sapinya. Jadi jangan banyak-banyak gitu kan. Banyak 10 ya. Sekitar 10 kan? Kurang lebih 10 ya. Sekarang 11. Tahun kemarin? Hah? Oh, berarti naik. Alhamdulillah. Ini 11. Ingat, ini adalah memang bentuk syukur ya, korban itu. Jadi qala ta'ala inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna sani'aka wal abtar. Sesungguhnya kami telah berikan kepadamu nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar, maka sholatlah karena Tuhan dan sembelihlah kurban. Maka bentuk syukur kepada Allah diantaranya dengan sholat. Kepada nafsi sholat id kemudian sembelih kurban. Dan juga secara umum ya sholat secara umum. Sholat dan ibadah kurban ini disebutkan bergandengan menunjukkan agungnya ibadah kurban. Nah, kita sholat jelas ini ibadah yang agung. Dan ini bentuk syukur kita kepada Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala yang telah memberikan rezeki ini. Maka ketika nikmat Allah itu disyukuri, Allah pasti akan menambah nikmatnya. Qala ta'ala la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sungguh jika kalian bersyukur, pasti aku akan tambah nikmatku kepada kalian. Wa la in kafartum, namun jika kalian kufur, sesungguhnya azabku sangat keras. Makanya ya alhamdulillah rata-rata kalau yang tiap tahun korban ya itulah tiap tahun bisa korban rata-rata. Dan alhamdulillah. Dan sekarang bertambah alhamdulillah. Jadi ini bentuk syukur kita pada Allah. Dan ingat, ketika kita bisa berkorban itu juga karena pertolongan Allah, maka jangan sombong juga. Maka niatnya harus ikhlas, menjaga hati. Korban itu menjaga hati, keikhlasan ini yang penting. Jadi keikhlasan ini penting. Jadi bukan bangga-banggaan. Aku kepingin korban sapi yang besar dan orang tahu kalau aku kaya, mampu itu ini. Nanti kan gak ikhlas. Jadi keikhlasan dan ketulusan. Maka ini perhatikan di sini di hadis yang lain juga dari Mikhnaf bin Sulaim qala kunna wuqufan inda Nabi sallallahu bi Arafah faqala ya ayuhan nas inna ala kulli ahli baitin wa fi kulli amin udkhiyah wa atirah atadruna mal atirah hiya allati yusammiha an-nasu ar-rajabiyah wa qad nusikhat al-atirah bi qaulihi sallallahu la far'a wa la atirata wa nasul atirah la yastalzim naskal udkhiyah. Jadi dari Mikhnaf bin Sulaim telah berkata, kami pernah wukuf berdiri dekat Nabi Sallam di Arafah. Lalu beliau bersabda, wahai segenap manusia, sesungguhnya wajib atas setiap keluarga di setiap tahun untuk menyembelih udhiyah, untuk kurban dan atirah. Kemudian tahukah kalian apa atirah? Atirah adalah apa yang disebutkan oleh orang-orang ketika itu rojabiyah, dan ini telah dimansuh. Dimansuh maksudnya tidak lagi berlaku atirah, tapi udhiyah tetap. Dari Jundab bin Sufyan al-Bajali telah berkata, Syahidu Nabi sallallahu alaihi wasallam akhar qala man dabaha qabla ayyusalliya fal yu'id makanaha ukhra wa man lam yadbah fal yadbah. Dari Jundab bin Sufyan al-Bajali telah berkata, aku pernah menghadiri Nabi sallallahu ikut Nabi sallallahu dalam hari raya kurban. Lalu beliau mengatakan, barang siapa yang menyembelih kurban sebelum sholat id, maka adalah dia mengulanginya lagi dengan menyembelih binatang yang lain sebagai gantinya. Ini menunjukkan keutamaannya, dan ini menunjukkan ibadah. Maka ibadah enggak sembarangan, harus mengikuti waktunya.
Kalau waktunya sebelum sholat id kemudian disembelih maka disuruh ulangi. Wa man lam yadbah falyadbah, barang siapa yang belum menyembelih maka adalah dia menyembelih. Maka ini di antara dalil yang menjadikan tauhid ini wajib bagi yang mampu, dan alhamdulillah kita bisa melakukannya. Tauhidnya tadi dikatakan sebagai dalil yang wajib karena diperintahkan untuk mengulanginya ketika sudah berkorban, menyembelihnya sebelum sholat disuruh mengulangi. Nah, ini menunjukkan wajibnya. Wallahu ta'ala alam. Intinya ini adalah sangat ditekankan dan dianjurkan, dan alhamdulillah di sini sudah banyak dan siap untuk melakukan itu. Kemudian juga kita telah ketahui juga bahwasanya sapi hendaknya binatang ternak yang dikurban jadi dari binatang ternak, maksudnya yaitu apa? Sapi, kambing atau unta. Kemudian juga ini poin-poinnya aja. Telah diketahui juga bahwasanya kambing untuk satu orang, tapi itu niatnya bisa satu keluarga. Sapi untuk 7 orang. Bagaimana kemarin ada tanya? Urunan sapi nggak dapat 7 orang, cuma 4 orang. Boleh nggak sapi 1 4 orang? Kurang 3 Ustaz, gimana tadi? Boleh nggak? Jawabannya ya boleh aja. Ada 1 orang nyembelih sapi, kurban dengan sapi, boleh nggak? Misalkan, jadi insya Allah boleh ya, tapi maksimal 7 itulah. Ini. Jadi ini boleh. Jadi darinya adalah dari Jabir bin Abdullah telah berkata, kharajna ma'a Rasulullah muhillina bil hajj fa amarna Rasulullah an nastarika bil ibil wal baqar kullu sab'atin minna bi badana. Jadi kami keluar bersama Rasulullah muhillina bil hajj, haji ya. Fa amarna, maka Rasul memerintahkan kami untuk patungan di dalam unta dan sapi. Ya, kullu sab'atin, setiap 7 orang minna bi badanah. 7 orang tuh ini 1 ekor sapi atau unta. Untuk unta ada juga menyebutkan 10. Berdasarkan hadis, jika manusia hartanya kurang atau pas-pasan dan unta mahal, maka diberi keringanan untuk istaroka kulu asrote bin jazul, 10 orang. Nah di sini alhamdulillah biasa ya, sapi. Kemudian ini juga dalilnya yang unta 10 orang, sapi 7 orang. Dari Ibnu Abbas telah mengatakan, kami pernah bersama Rasulullah di safar perjalanan. Pak Khadru Adha, kemudian datang hari raya Idul Adha. Fastarokna bil jazur an asroh wal baqarah an sab'ah. Maka kami patungan urunan gitu bil jazur itu unta yang besar. Ini 10 orang wal baqarah dan sapi an sab'atin untuk 7 orang. Sampai 7 orang. Kemudian asatu tujzi wa rajuli wa ahli baitihi, 1 ekor kambing cukup untuk 1 orang dan untuk keluarganya. Apa maksudnya? Nilai pahalanya. Ini. Jadi ini boleh. Kemudian yang berikutnya, apa yang tidak boleh untuk disembelih? Yang penting tidak cacat. Di antara bentuk cacatnya awaruha, buta yang jelas butanya, wal maridu al-bayin maraduha, sakit yang jelas sakitnya, wal arja al-bayin daruha, pincang yang jelas pincangnya. Kemudian wal kasiro alati la tungki, kurus dan tidak ada tulang sumsumnya.
Jadi ini tidak boleh. Pernah terjadi juga antara di Ikhwan juga tahun kemarin mungkin ya, mungkin pernah terjadi. Jadi pas menyembelih kurban sapi katanya. Jadi pas mau disembelih dilihat katanya matanya coba begini kok gak kelihatan, gak dibuta. Nah, ya sapi sudah mau disembelih, nah gimana katanya Ustaz? Jadi akhirnya ya udah itu disembelih, dagingnya juga dimakan, tapi untuk ibadah kurbannya akhirnya beli kambing lagi itu disembelih. Ini ke yang ngerti ya, hati-hati semacam itu. Jadi ini supaya Pak kita memberikan kurban ini pada untuk Allah ini yang terbaik. Jadi 4 poin tadi cacat yang tidak boleh untuk tidak boleh untuk dibuat kurban. Nah, kemudian tentang ya ini juga usahakan untuk ihsan ya, biasa menyembelih dengan sebaik-baiknya, tidak merasa pisau di depan mereka, di depan kambing binatang yang akan disembelih, tidak juga kau bisa menampakkan pas kambing atau sapi disembelih yang lainnya melihat. Ini juga ada yang harus diperhatikan. Kemudian juga jangan lupa, jadi dengan Bismillah Allahu Akbar ini, Bismillahnya jangan lupa. Kalau bisa yang menyembelih juga ya orang yang sholat lah ya, insya Allah ya, tidak meninggalkan sholat orangnya. Jadi ini itu diperhatikan. Kemudian juga tunggu sampai mati. Jangan sampai binatang ini belum mati sudah dikuliti, sudah dipotong, jadi kepalanya dan misalnya. Tunggu sampai mati. Benar-benar dia matinya itu memang disembelih. Matinya ini disembelih bukan karena tersiksa, dan tidak boleh menyiksa juga, untuk menyiksa binatang. Nah ini untuk diperhatikan. Baik mau muliti, tunggu betul-betul udah mati baru kemudian dikuliti. Jadi supaya jelas matinya, karena dia namanya seperti dan betul-betul sudah mati. Kemudian terkait dengan pembagian daging, jadi di antara Rasulullah menyebutkan boleh untuk dimakan, ada sepertiga dimakan, sepertiga disedekahkan, sepertiga dihadiahkan. Ini. Jadi ini boleh aja, apalagi misal orang itu sebeli kurban, kemudian sapi misalnya, udah yang kurban ini ngambil kan bagian sohibul kurban kan ada bagiannya kan, biasa dikasihkan kita, di sini dikasihkan, kasih, karena itu masuk sunnah, makan dari sembilannya itu. Dan tidak dilarang, makan sunnah berarti kan. Dulu ada orang kurban itu kalau dia kurban sapi, dia nggak dikasih sapi, dia kasih kambing supaya tidak makan binatang kurbannya katanya. Nah terjadi kita dulu di kampung itu kalau sama dulu. Ternyata yang sunnah justru ya dikasih dari binatang yang sebenarnya dia, binatang kurbannya dia. Maka nih, di sapi, misalkan sapi, ini 7 orang udah ini sapi ini nanti langsung bagi 7 untuk sohibul kurbannya ini jangan keliru, jangan diambilkan dari yang lain karena ini kurban dia. Ini tentu untuk diperhatikan, lebih baik dan diperhatikan. Maksud saya tadi, misalkan orang ambil daging dan masak, itu banyak orang-orang yang hadir juga misalkan untuk makan apa. Ya kalau dia yang ngambil, ya tidak apa-apa, memang tadi untuk dimakan. Ada juga bahasa itu yudhib, yaitu dia makan dan diberikan orang lain untuk juga bisa dimakan oleh orang. Tidak apa-apa. Ini boleh. Yang tidak boleh itu kalau dijual. Dihadiahkan ya orang kaya. Boleh nggak orang kaya dikasih? Boleh. Hadiah, namanya hadiah, kita kasih hadiah. Sedekah, dari bahasa sedekah biasanya kan untuk orang yang fakir, butuh. Jadi kasih. Orang kaya, teman baik, kemudian atau saudaranya, biasa minta nanti 2 bungkus untuk diberikan ke dia ke teman atau boleh kasih, mereka punya itu semacam itu ya. Maka dihadiahkan dan juga disedekahkan.
Jadi ini mungkin beberapa hal terkait dengan berarti dan juga korban. Sebab di akhir ada yang ditanyakan. Misalkan juga ya korban juga biasanya hadir kan, hadir ya, jadi ya biasa kan, iya, jadi semacam itu. Jadi memang demikian juga perjuangan hadir dan juga ini termasuk apa sunnah. Oke, boleh hadiah lah. Diberikan hadiah tetangga, saya punya tetangga, tapi ini non, bisa gimana? Ini hadiah. Boleh aja kita berikan hadiah pada mereka. Kan ini bukan zakat, ya kan? Nah itu. Dan sini biasanya diratakan, ya kan? Diratakan pembagiannya. Karena radius misalkan ini kan bagian bahan dakwah juga. Ini kan radius di sini, pusatnya kan di sini misalnya, ya kan? Maka radius berapa nih? Udah kasih aja. Oh, yang kurang misalkan enak. Korban bagian korban lebih enak. Kenapa? Gak terlalu milih-milih. Jadi yang kaya hadiah, dia mau atau enggak terserah kan? Kalau saya nggak mau, saya nggak enggak, terserah misalnya. Bagi yang fakir ya sebagai sedekahnya, kemudian yang ini hadiahnya dan semacam itu. Allah Taala. Jadi lebih enak, jadi semacam itu. Jadi luas ini, menjadi luas dan ini ada kesempatan juga untuk dakwah juga ya, macam itu. Ada lagi? Yang kedua, ya. Hutang. Yang pastinya orang tua meninggal, apakah kita ini mensedekahkan pada orang itu, apakah bisa disamakan dengan orang kita melunasi hutang? Apa? Bisa melunasi hutang karena yang bersangkutan meninggal, kita sedekahkan korban itu beliau. Ya beda nanti konteksnya. Ini kepada orang tua. Ya istilahnya hutang budi. Hutang budi atau hutang uang? Oh gitu. Ini tadi hutang uang. Bahkan kalau hutangnya uang, misalkan hutang kepada orang, tapi ini orang tua ya. Jadi intinya sedekah untuk orang yang boleh. Di antara saya bebas menyebutkan boleh. Jadi sedekah untuk orang mati pun boleh. Maksudnya itu diberikan pada orang telah meninggal. Kalau tidak, maka kita dengan berkorban nanti, misalkan anni wa ahli baiti gitu kan. Ada anni wa ahli baiti ini dariku dan keluargaku kan gitu kan. Boleh itu kan artinya boleh. Jadi ini pun sudah ikut, maksud diikutkan. Bukan dengan yang korban, maka keluarga itu meliputi bapak, ibu, baik yang hidup atau yang sudah tiada itu masuk dalam konteks ini juga masih mendapat pahala itu. Jadi ada ani wa ahli baiti. Misalkan ambulan wa ahli baitihi, ambulan wa ahli baitihi, 7 orang misalnya, ya kan? Kalau sapi, kalau kambing 1. Ya. Tapi makanya 1 kambing cukup tuh, dan 1 orang dan keluarganya. Maka ini keluarga ya masuk ya dia dan juga mungkin anak istrinya dan juga termasuk keluarganya orang. Ada pun tadi misalkan ya sedekah untuk orang tuanya ya, di antara ulama boleh kan sedekah. Tidak hanya kurban, misalkan juga kayak buat sumur tapi ini untuk orang tua, sedekah untuk orang tuanya, sumurnya pahalanya untuk ini orang tuanya, maka ini boleh. Apalagi dari anak ke bapaknya, karena anak ini hasil dari orang tua, gitu. Jadi insya Allah bermanfaat. Nah, Allah Taala. Ada lagi? Cukup ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran faedah bagi kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala
ini menurut kita untuk bisa jadi mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita dapatkan, termasuk kalau kita untuk bisa beribadah, berbanyak ibadah khususnya di hari Arafah dan juga di kurban besok, dan semoga juga Allah menerima sekali lagi ibadah yang kita lakukan, termasuk ibadah kurban yang ini akan kita lakukan. Apabila ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, semoga bermanfaat bagi kita. Apabila ada khilaf dan salah, saya mohon maaf, semoga diampuni Allah Subhanahu wa taala. Antara biada subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.